Malam. Nunggu yang lain dulu kali ya. Oke, Miss. Oke. Kan soalnya tuh udah keluar, Miss, di portal. Udah kan? Kayaknya sedikit banyaknya udah pada harusnya udah jelas lah ya. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Kalau dari aku itu tuh pidato atau kita jubir ya kan, kalau misalnya pidato kan kayak harus agak formal nih. Kalau misalnya jubir kan kayak aku bisa pakai bahasa aku sendiri. Maunya Miss tuh gimana? Harus formal. Oh, oke. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya mau ditanyain sekarang. Misalnya gini ya kan. Oke, yuk Sharon, yuk. Ayo, Gaby yuk. Gaby dulu. Selamat malam, Miss. Saya atau Gaby dulu ya? Iya. Saya mau nanya, untuk kameranya itu sendiri harus boleh potret nggak, Miss, bentuknya? Lurus aja langsung gitu. Jangan kepotong gitu kayaknya ya. Tapi maksudnya satu badan gitu, Miss. Cuma jadi kayak bentuk HP memang, tapi satu dari kepala sampai kaki. Cuma Ya, kalau dari kepala sampai kaki ya. Potret. Boleh, Iya. Miss ya? Boleh. Yang penting dari kepala sampai kaki ya, karena kan ketentuannya kan di situ memang dari kepala sampai kaki ya. Sharon, baik, Miss, terima kasih. Oke, Sharon Ya, gimana Sharon? Ini saya Sharon, Miss, nanya. Oh iya. Siapa tadi yang nanya? Miss, saya mau nanya Natalia. Ya, gimana? Itu kan ada tulisan metode, itu kan harus ditulis tangan ya, Miss? Itu maksudnya ditulis tangan gimana ya, Miss? Bukannya dalam bentuk PDF itu kan nanti kita harus sertain link YouTube juga. Bukannya harusnya diketik ya? Emang dibikin suruh tulis tangan ya? Ada di tulisan atasnya gitu, Miss. Kayak kalau nggak tulis tangan bisa dikurangin atau nggak dinilai gitu. Oke. Dengan konten enggak sih kalau Miss ini kan pengumpulan melalui portal pada hari dan jam dengan bentuk PDF. Gitu kan? Iya, yang itu. Tapi yang di paling atasnya kayak ada tulisan harus tulis tangan itu berarti nggak usah ya, Miss? Berarti metode itu kita ketik aja ya? Jangan. Kalau dibuat tulis tangan ya bikin tulis tangan lah. Tapi kan kita mau sertain link YouTube juga, itu gimana? Tulis tangan juga kah? Iya, linknya ya tulis tangan juga berarti. Oke. Kalau udah dibikin tulis tangan. Karena kan sebenarnya kan kalian udah upload video itu. Pertama kan kalian udah upload duluan kan videonya kan? Iya. Kalau disuruh tulis tangan ya tulis tangan aja. Ya? Iya, Miss. Sama satu lagi, Miss. Itu kita pakainya kalau yang cewek itu pakai sepatu atau heels? Yang penting jangan sendal. Kalau kalian pakai pantofel atau sepatu tapi tertutup hitam juga nggak apa-apa kok. Oke, thank you, Miss. Ya, sama-sama ya. Miss, izin tanya dong, Miss. Iya. Miss, itu kan itu apa? Topiknya kan itu harus dari Maret sampai Mei kan, Miss ya? Iya. Nah, kalau yang Borobudur itu boleh itu nggak, Miss? Boleh diambil nggak sih, Miss? Boleh lah ya, karena itu sebenarnya kan bikin Maret sampai Mei itu kan tema yang baru sebenarnya, jangan yang lama gitu kan. Boleh kok, nggak apa-apa, oke. Tapi topiknya misalkan kita sama teman kita sama gitu, Miss, itu bisa boleh nggak, Miss? Oh, kalau itu kan ya nggak bisa dipaksain juga kan, harus berbeda kan. Emangnya ujian kan, nggak kan kalian nggak janjian gitu kan. Kan pasti kan istrinya kan berbeda kan. Oke, Miss. Makasih, Miss. Ya, tapi jangan juga satu kelas ini Borobudur semua ya. Iya, Miss. Oke. Ya, siapa tadi yang mau nanya, yuk? Miss, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya videonya outdoor boleh nggak, Miss? Oke, video outdoor boleh, tapi kamu harus pastikan karena kan kalau outdoor ini kan banyak noise-nya ya. Harus jelas ya, tapi ya kamu bisa tanggung jawabin, bisa jelas ya. Oke, Miss, terima kasih. Oke.
Ada lagi Kak pertanyaannya teman-teman? Miss, satu lagi dong, Miss. Ya, gimana Sharon? Yang metode itu gimana, Miss? Berarti kita pakai, itu kan ada metode yang hafal, ada yang metode yang baca, itu kita boleh milih nggak? Iya kan memang pilih salah satu kan? Oh, berarti kita boleh baca dong, Miss, nanti. Iya, tapi alasannya kenapa kamu pakai metode itu gitu kan? Oh, oke, Miss. Oke. Miss, saya mau nanya lagi dong, Miss. Apa tuh? Yang tadi itu kan katanya pakai tulis tangan, Miss, yang untuk nulis metodenya itu. Nah, tapi kan kalau misalnya linknya kita tulis tangan juga, nanti Miss nggak bisa klik dong waktu kita bentukin PDF. Nah, kalau kayak gitu, boleh nggak misalkan metodenya saya tulis tangan, habis itu saya foto, saya scan, saya masukin ke dalam bentuk Word, habis itu link YouTube-nya itu saya upload ke dalam Word itu juga, setelah itu baru dibentuk PDF. Jadi tetap tulis tangan, tapi dia dalam bentuk gambar, dalam bentuk PDF. Miss, boleh nggak ya kayak gitu? Biar linknya bisa diklik. Oh, biar Miss bisa klik linknya ya? Iya, soalnya kalau tulis tangan kan nggak bisa klik linknya ya? Boleh Oh, aja. ya boleh, nggak apa-apa lah. Emang harus kayak gitu kayaknya ya? Iya, Miss, saya tadi juga mikir kayak gitu, kalau ditulis tangan kayaknya nggak bakal bisa. Nggak bisa diklik ya? Iya, nggak bisa diklik, terus juga kayak kalau misalnya tulisan kita kurang bagus, nggak bisa kebaca juga, nggak bisa dibuka. Oh, oke. Tapi yang kalau si metode itu ya dari soal kan emang harus tulis tangan ya katanya ya? Saya lihat cuma di ketentuan atasnya doang sih, Miss. Nggak tahu itu buat ujian lain juga kah atau gimana? Coba ya, Miss. Soalnya di soalnya Miss nggak ada sih ditulis kayak gitu. Kayaknya itu ujian lain deh, Miss. Hah? Soalnya ketentuan di ujian lain tuh gitu sih, nggak boleh pakai PDF, Excel atau apa. Jadi kita harus tulis tangan, habis itu kita scan baru kirim gitu, Miss. Tapi enggak, soalnya kan kalian kan baru dapat, isi indeks. Boleh nggak di-capture soalnya sama Miss, isi indeks ini lagi? Soalnya kan Miss sudah dapat soalnya dari kemarin-kemarin kan, dari portal dosen kan. Nah, itu nggak ada tulis tangan. Coba deh kirim soalnya ke Miss boleh, ke ini boleh nggak? Ke grup. Jessie, gimana Jessie? Udah dikirim, Miss. Oke. Jessie gimana Jessie? Miss mau nanya, untuk rambut itu benar-benar digerai ya, Miss? Atau gimana? Sebenarnya gini, digerai nggak apa-apa ya teman-teman, tapi jangan berantakan gitu loh. Kadang kan perempuan kan kalau digerai gitu, maaf ya, ada yang ngembang lah misalnya rambutnya atau berantakan gitu. Pengen itu rapi aja gitu. Kelihatan lah telinganya, kalaupun digerai kelihatan telinganya, biar rapi aja sih sebenarnya. Anak-anak rambutnya jangan kelihatan gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Iya, Miss. Kalau Ya, misalkan terima kasih, Miss. ada rambutnya yang ngembang gitu kan, ya boleh lah entah dicatok, entah di-curly gitu kan, biar rapi. Miss, mau nanya satu lagi, Miss. Ya, gimana? Yang itu, Miss, yang sesuai prodi itu gimana ya, Miss, maksudnya? Oh gini, kalian prodi apa nih? Manajemen. Ya kan manajemen kan, misalnya kalian manajemen, kayak tadi bahas tentang Borobudur, ya kalian kalian kan dari lembaga pemerintah tapi sesuai dengan program studi kalian kan. Nah, misalnya kalau tentang Borobudur gitu, kalian dari pemerintah, lembaga apa ya pemerintah ya? Borobudur. Kementerian. Ya, Kementerian Pariwisata bisa kan? Iya. Iya, Kementerian Pariwisata kalian sebagai apanya gitu. Miss kurang inilah. Kalau misalnya Miss misalnya ya, Miss dari komunikasi gitu kan, Miss dari lembaga Kementerian Pariwisata ya Miss dari humasnya gitu. Jadi Miss akan membahas dari sisi humasnya gitu. Nah, kalau kalian misalnya dari manajemen, bahaslah kalian gimana menyelesaikan ini atau kalian dari pihak ininya juga bisa kan sebenarnya dari pihak Borobudurnya kan? Bisa dong?
Iya. Pengelolanya. Nah, dari sisi kalian gimana manajemennya supaya orang tetap bisa datang, tapi tetap ada juga cost yang dikeluarkan untuk biaya pengeluaran maintenance-nya si Borobudur itu, gitu kira-kira? Ya. Iya. Menurut Miss sih kayak gitu ya. Jadi nggak cuman kalian sebagai lembaga dari pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan program studi kalian, tapi isinya pun yang kalian bahas itu harus sesuai dengan program studi kalian manajemen. Gimana nih menatanya ini si Borobudur ini, kalau menurut kalian, gitu sih. Kalau menurut Miss ya. Jessie gimana? Miss mau nanya, untuk yang sepatu itu benar-benar harus hitam ya Miss? Sama kalau misalnya kita pakaiannya kayak mahasiswa tapi rapi gitu boleh nggak Miss? Yang penting formal, nggak ada yang pakai kaos, semuanya pakai kemeja, pakai rok, ya, pakai sepatu, nggak usah harus heels juga nggak apa-apa, tapi hitam atau pantofel, nggak harus hitam juga nggak apa-apa, yang penting tertutup. Oke Miss, terima kasih. Oke, ya siapa tadi? Next. Halo Miss, saya mau nanya, kan kita harus ambil peristiwa sesuai dengan program studi. Saya jurusan Mandarin peminatan bisnis, berarti saya boleh ambil peristiwa mengenai bisnis? Oke. Oke. Makasih Oke. Miss. Sama-sama. Sharon gimana Sharon? Nanti saya mau nanya lagi, kan untuk pembukaan awalnya itu, kita kan memposisikan diri sebagai juru bicara nih. Nah, kalau misalnya saya ngebuatnya, misalnya perkenalkan nama saya Sharon Isabella yang merupakan juru bicara dari perusahaan bla bla bla. Perusahaannya itu buatan nggak apa-apa misalkan? Kayak Ya, gitu perkenalannya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dan perkenalan nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Kamu siapa, perwakilan dari mana, kamu akan membahas tentang apa, terus permasalahannya apa, ya kan, apa yang menjadi masalah di situ, terus solusinya menurut kamu apa, nah gitu aja. Jadi langsung pada intinya aja. Ya. Berarti nggak perlu kita jelasin itu misalkan kayak ini tuh sebenarnya ujian bla bla bla, nggak usah langsung masuk aja ke pidatonya. Keutamaan, nggak usah. Nggak usah. Satu lagi. Kamu lebih banyak fokus membahas tentang masalahnya apa dan solusinya yang kamu berikan apa, itu aja. Baik Miss, nah satu lagi Miss, yang terakhir saya mau nanya itu, saya kan ngambil topiknya yang pembahasan saya itu misalnya untuk membahas suatu masalah, bukan mencari penyelesaiannya gitu Miss. Jadi saya ngambil dari beberapa topik, lalu dari topik itu saya buat pembuktian gitu, boleh nggak Miss? Kayak misalnya keefektifan strategi marketing terhadap peristiwa ini, tapi dari berbagai link berita gitu, boleh nggak Miss? Oh ya udah nggak apa-apa kalau kamu bikin itu. Minta pabrik di mana bicara sesuai dengan studi Anda. Oke. Terus keefektifan apa tadi? Keefektifan strategi marketing Miss, berupa promosi harga. Oke, nanti kamu kasih lihatlah di situ mana nih perusahaan-perusahaan yang dengan marketingnya mereka berhasil gitu. Iya Miss, benar. Kayak Terus gitu. tujuan kamu apa untuk bikin itu? Targetnya siapa? Saya tuh rencana saya untuk saya sebagai juru bicara dari suatu perusahaan Miss, lagi ada konferensi gitu. Jadi saya perwakilan dari perusahaan sebagai juru bicaranya, menjelaskan mengenai itu kalau strategi marketing yang harga diskon itu ternyata benar-benar efektif untuk mengatasi suatu masalah. Oke, terus tujuannya kamu goals-nya apa untuk perusahaanmu sendiri itu? Untuk sebuah pernyataan sih Miss sebenarnya bahwa strategi itu memang efektif untuk dijalankan. Nanti saya di salah satu link berita yang saya ambil itu, dia ada datanya gitu Miss, seberapa persen terjadi peningkatan karena ada strategi diskon itu. Ini masuknya ke marketing sih saya ambilnya. Marketing. Oh, enggak, maksudnya kamu dari perusahaanmu. Terus kamu ngumpulin perusahaan-perusahaan marketing gitu?
Iya, perusahaan yang menerapkan strategi marketingnya marketing. itu, Miss. Ya, terus kamu kayak ngasih lihat ke mereka ini loh, perusahaan-perusahaan yang berhasil dengan pakai strategi marketing gitu, udah. Iya, Miss, Oh, benar. jadi cuman gitu ya kamu bukan untuk yang kayak ngomong ke perusahaan kamu sendiri gitu ya? Jadi Iya, ke Miss, tim kayak buka gabungan perusahaan. oh, oke. Ya nggak apa-apa sih, kayak misalnya kamu, apa, pidato itu untuk tim-tim kamu juga nggak masalah gitu, kayak kamu lagi coach mereka gitu kan, Iya, itu Miss. juga apa, ya udah nggak masalah, Oke, Miss, terima kasih. oke. Ada yang lain? Miss, mau nanya Miss, yang ketentuan yang poin 2 itu gimana ya Miss maksudnya? Yang diperkenankan menggunakan sumber video dari YouTube dengan durasi 1 menit. Nah, itu kayak si itu tadi, si Sharon tadi, dia mau menunjukkan mungkin si perusahaan mana yang efektif pakai strategi marketing. Nah, mungkin ada videonya di YouTube, nggak apa-apa dipakai, disertakan ini loh yang, perusahaan yang pakai, eee, apa, strategi marketing dan dia berhasil gitu loh pencapaian, pencapaian, tingkat pembeliannya sekian sekian gitu naiknya gitu. Nah, kalau ada videonya di YouTube seperti itu nggak apa-apa, itu yang disertakan gitu loh. Paham nggak kira-kira? Berarti itu kayak, sumber pendukung gitu ya Miss? Iya, ada yang mungkin kamu dapatnya dari data website perusahaan itu, gitu kan. Biasanya kan suka ada tuh perusahaan kan, grafik, dia tahun berapa, misalnya kan bahas tentang marketing nih, ya kan. Di website itu kan suka ada tuh penjualan tahun 2015 berapa, 16 berapa gitu kan. Itu kalau dari datanya grafik seperti itu kan, yang dikasih perusahaan. Nah, mungkin ada yang dari YouTube kamu sertain gitu. Berarti nanti videonya jatuhnya diedit juga nggak sih Miss? Iya dong, karena kan cuman maksimal 60 detik kan. Iya, berarti di sela-sela kita ngomong kita masukin video, habis itu lanjut lagi gitu ya? Iya, atau nggak di sela-sela juga bisa, atau kamu tampilin di awal dulu, iya kan. Nah, Oh, kamu bilang, "Nama kamu siapa, saya perwakilan ini." Nah, dari video yang, telah saya, putarkan tadi, maksudnya adalah, dengan membahas ini, bla bla, ya udah gitu juga nggak apa-apa, gitu. berarti yang poin 4 itu nggak apa-apa diedit ya Miss ya? Soalnya di soalnya tuh katanya poin 4 nggak boleh diedit atau di-cut-cut gitu loh Miss. Eee, ng Tidak boleh diedit, harus dalam satu pengambilan gambar. Iya kan nggak diedit, maksudnya nggak dipotong-potong kan. Kalau kamu menyampaikan video kan, kamu langsung masukin kan video itu kan. Iya. Nah, maksudnya itu kan mengalir gitu loh dari apa yang kamu ungkapin, berikut adalah contohnya gitu kan, kamu putarin video gitu kan. Berarti itu di tengah-tengah berarti ke-cut tuh, iya nggak sih Miss? Enggak lah, itu enggak ke-cut. Kalau diedit gitu kan maksudnya patah dulu dia kan, berhenti Iya, dulu, ya kan kayak ada jeda gitu kan. heeh. Habis itu kamu, putarin video, enggak lah, ini kan kamu ngomong berikut videonya gitu, enggak ada yang berhenti kan. Oh, oke Miss. Makasih Miss. Oke. Ya, Jessie gimana? Miss, mau nanya, untuk yang data itu berarti harus berbentuk video atau gimana, Miss? Berarti harus ada video pendukung gitu? Video bisa, ya kan, video bisa, tapi dari artikel juga bisa. Kan ada di atas dibikin, harus peristiwa asli yang dibuktung dengan bukti berupa link artikel, ya kan. Tapi semisal dari YouTube juga boleh, tapi maksimal 60 detik. Jadi, tetap harus ada pendukung, supaya apa ada pendukung itu? Supaya yang kalian omongin itu bukan berdasarkan pemikiran kalian sendiri, gitu loh. Faktanya itu memang ada gitu loh, kayak si Sharon tadi bilang, "Ini loh perusahaan yang berhasil make, strategi marketing," gitu. Nah, kalian sertakan. Jadi, yang kalian omongin itu berdasarkan data gitu, enggak yang fiktif gitu loh.
idenya, ya kan kalian dari siapa, dari perusahaan mana gitu kan, terus, ide-ide yang kalian kembangkan itu nggak apa-apa gitu, tapi harus ada, data pendukung yang faktanya yang kalian sertakan, itu yang kalian kembangkan dengan ide kalian gitu loh, ide baru kalian gitu. Oke, Miss, sama mau tanya lagi, Miss. Kalau misalnya untuk video kan, kalau misalnya kita edit ke dalam video kan takutnya nanti jadinya ke-cut. Kalau misalnya kita kayak pegang laptop, terus nanti kita putar videonya di laptop kita gitu boleh nggak, Miss? Kelihatan tapi? Kan Kenapa, kalian Miss? kelihatan tapi nanti videonya, keputarnya? Iya, nanti waktu misalnya saya puterin videonya di laptop, nanti saya deketin laptopnya ke kamera. Nanti kalau video udah selesai, saya balik lagi ke posisi awal. Itu boleh nggak, Miss? Ya selama kamu bisa kasih lihat video itu jelas, suaranya jelas, gambarnya jelas, nggak ada masalah gitu loh. Tapi jelek Oke, Miss. Oke, Miss, terima kasih. Oke, yang lain? Miss, sorry tadi jadinya yang link itu kita tulis tangan atau diketik ya jadinya? Tunggu, ini pengumpulan PDF nggak ada loh, Miss lihat pakai tulis tangan di sini soalnya. Sama kok soalin sama soal Miss. Yang ketentuan ujian, Miss, nomor 1, ujian bersifat Paling atas, Miss. Tapi Miss, saran aku kayaknya mendingan kalau link itu mendingan diketik gak sih? Biar Miss nanti kalau misalnya mau lihat video kita nih, Miss tinggal klik aja, nggak perlu PR Miss ketik satu-satu gitu loh. Enggak, tapi ini nggak ada yang mana ya yang ditulis Paling tangan. atas, Miss, paling atas. Poin Loh, paling atas. soalnya kalian kan yang etiket kan? Ketentuan ujian, Iya, Miss. yang poin-poinnya itu loh Miss, ada ketentuan ujian, poin-poin tuh. Wajib mengunggah jawaban sebelum waktu batas akhir. Ujian bersifat ujiannya praktek ya, Miss, jadi nggak termasuk. Iya, ini kan kalian kan praktek ya, bukan yang kayak kalian UAS kemarin, UTS bukan sih? Iya, jadi kita ketik semua ya, Miss, yang metode juga ketik ya? Enggak sih harusnya kalau menurut Miss, karena di soal kan nggak ada tulis tangan ya? Iya, Miss. Itu mungkin template-nya sih, Miss. Iya, template-nya yang kalian waktu UTS template-nya begini juga nggak? Iya, semuanya gitu, Miss. Sama kan? Nah. Kalau buat Miss sih enggak sih ya, tapi nanti Miss pastikan lagi ya. Oke, Miss. Iya, nanti Miss pastikan lagi ya. Tapi harusnya enggak, karena di soal ini nggak ada kok bikin, metode tulis tangan, enggak kan? Iya, nggak ada, Miss. Soalnya nggak ada. Soalnya memang kalian sertakan link ya? Iya, Miss. Oke, nanti Miss tanya dulu lagi ya. Oke, Miss, thank you. Oke. Ada lagi, pokoknya harus ada ya, semuanya itu harus ada data yang kalian sertakan ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian nggak kasih data pendukung ya, itu harus ya. Miss, saya mau mastiin, jadi konteks yang kita omongin tuh bisa buat klarifikasi, buat kasih informasi, bisa buat membujuk audiens juga ya, Miss? Boleh. Terus harus kasih benefit buat perusahaan kita sendiri nggak, Miss? Iya, nggak apa-apa. Atau itu nggak apa-apa. Oke, thank you, Miss. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti kan gini loh, kalau kalian pidato kan ada hal yang kalian informasikan supaya orang terpengaruh dan ngikut kan. Sebenarnya kan itu kan tujuannya kan, pidato kan. Misalnya kayak tadi Borobudur kan, gimana caranya supaya kalian kan berpidato supaya harganya nggak naik, tapi tetap ada pengeluaran untuk orang yang ingin berkunjung gitu kan. Kan itu yang mau kalian informasikan kan sebenarnya kan. Supaya ada solusi dan ada tujuannya nantinya gitu loh. Yang bisa disepakati bersama. Kira-kira gitu. Makanya tadi Thank you, Miss. Di Sharon sebenarnya Miss agak bingung kalau kamu bikin ini loh
orang-orang yang menjalankan strategi marketing, perusahaan-perusahaan yang menjalankannya dan mereka berhasil. Terus, untuk apa? Karena kan kita kalau bikin pidato kan kita bersifat mengajak kan. Siapa yang mau kamu ajak di situ? Siapa yang mau kamu pengaruhi di situ? Nah, mendingan kalau menurut Miss kamu kasih pidato itu untuk tim kamu di perusahaan itu gitu loh. Kamu sebagai head, ya kepalanya gitu, terus kamu kumpulin anak buah kamu, anggota kamu di perusahaan itu kayak kamu lagi ngasih pembekalan lah gitu ke mereka gitu, ke tim kamu, mendingan gitu. Daripada kamu kayaknya ngumpulin perusahaan-perusahaan marketing juga gitu, terus tujuannya untuk kamu sendiri, perusahaan kamu apa gitu loh. Atau mungkin kamu dari pihak swasta yang bikin apa ya, bikin seminar gitu kali ya? Iya, Miss, maksud saya tuh tadi sebenarnya itu tuh lagi konferensi bisnis tahunan gitu, Miss. Jadi kayak tempat seminar diskusi gitu. Oke. Akhirnya Iya. boleh, Miss, kan? Iya, Miss, boleh. mau nanya lagi untuk yang link-nya pidato itu kan kita tinggal copy paste aja link internetnya, sumbernya masukin ke link PDF-nya. Nah, itu harus kita tandai nggak, Miss? Kayak link ini untuk bagian mana gitu. Jadi naskah pidatonya perlu dimasukin terus ditandai per link-nya atau tinggal masukin link-nya aja, Miss? Masukin link-nya aja. Ini link pidato, ini link datanya gitu. Link datanya juga kan kamu sertakan kan di PDF kan? Iya, Miss, maksudnya tuh link pidatonya itu naskah yang mau kita omongin di video itu atau gimana? Oh enggak, link video kamu aja yang kamu upload. Oke, Miss, berarti link video upload sama link datanya aja ya? Iya, link pendukung link datanya ya. Terima kasih. Oke. Tapi di data pendukung kalian itu harus tulis 5 loh, jurnal atau artikel. Minimal 5 ya. Miss, berarti itu artikel tentang yang apa yang kita bahas itu kan, Miss? Maksudnya nggak usah tampilin kan? Kita omongin aja langsung gitu? Iya. Maksudnya gini, misalnya gini, kalian bahas tentang Borobudur ya kan, kalian sertakanlah mana sih link-link yang membahas tentang Borobudur, permasalahan Borobudur yang ada gitu. Oke, Miss. Nggak usah kalian bahas semuanya, di video gitu kan. Misalnya, kalian mengambil, gini loh solusinya harusnya seperti ini berdasarkan apa, dari link yang mana, yang udah kalian lihat gitu. Kayak gitu. Ya? Siapa tadi yang mau nanya itu? Tapi kalau kita tambahin, solusi dari kita sendiri nggak apa-apa kan, Miss? Itu nggak apa-apa, maksudnya berangkat dari yang ada di link itu juga gitu loh. Jadi supaya kayak misalnya gini, harganya sekian-sekian dapatnya dari mana, itu kan pasti ada yang kalian baca kan. Jadi berita-berita apa aja yang kalian baca, untuk memperkuat, pidato kalian gitu loh, dari sebuah, masalah yang kalian angkat gitu. Pasti kan nggak mungkin kalian cuman bacanya cuman dari satu. Ya kalau kalian baca berita lah, misalnya kalian baca berita tentang yang baru-baru ini, kejadian anak anggota DPR, kan nggak mungkin kalian cuma baca dari Kompas kan. Pasti kalian lihat berita yang lain lagi, yang di sini apa sih, mana tahu ada perbedaan gitu kan. Kan pasti itu yang kalian lihat kan, nggak mungkin kalian cuma satu portal media yang kalian baca kan. Nah, jadi nanti kalian tulislah link-link yang kalian baca. Oke, siapa tadi yang tanya lagi? Sumbernya dari berita gitu boleh, ya nggak apa-apa, yang penting fakta yang kalian bahas gitu loh. Misalnya tentang G20 ya kan yang mendatang nih gitu kan, atau tentang misalnya, sirkuit yang kayak sekarang nih yang lagi rame nih, Formula E ya kan, yang nggak didukung sama BUMN. Nah, kalian mengambil sisi dari manajemennya. Misalnya kalian dari perusahaan BUMN, kenapa nggak
nggak diterima proposalnya gitu-gitu. Nah, tapi kan harus ada data yang kalian sertakan gitu loh. Ya, harus apa yang kalian omongkan sesuai fakta gitu. Ya. Iya, jadi bisa dong dari berita, karena kan berita juga menuliskan beritanya mereka juga nggak asal-asal kan, pasti karena sudah ada informasi dari, pihak-pihak yang, layak untuk memberikan informasi itu, gitu. Misalnya kalau BUMN, kalian lihatlah siapa, misalnya dari Pak Erick Thohir-nya kah, atau dari, komisarisnya kah yang kasih kasih keterangan gitu, itu yang kalian sertakan. Jadi bukan pendapat orang, jangan dari pendapat orang, harus dari pihak eee, yang memang, untuk apa, memang layak untuk memberikan informasi gitu loh, dari pejabat BUMN-nya gitu kira-kira. Oke, Alicia. Jangan misalnya tentang Formula E gitu kan banyak kan yang harusnya nggak usah ikut komentar tapi ikut-ikut. Misalnya karena ini tahun politik jadi yang berkomentar LSM. Nah jangan, kalau buat Miss, yang seharusnya bukan dari mereka kalian dapat sumbernya gitu, tapi memang yang dari pihak BUMN-nya gitu ya kan, dari pihak pemerintahnya siapa nih, karena itu kan, proyeknya DKI. Nah, dari DKI-nya siapa yang kasih kasih pandangan tentang Formula E gitu. Jadi jangan diambil dari, pendapat orang gitu sih. Oke. Ada lagi? Kalau ada yang mau masukin G20, Formula E, Mandalika, itu juga nggak apa-apa ya. Miss mau tanya, masih perihal dress code. Kalau misalnya kita pakai dress formal yang selutut gitu boleh nggak, Miss? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting sopan ya. Sopan, formal dari kepala sampai kaki, jangan ada yang pakai kaos ya. Oke, Miss, terima kasih. Sama-sama. Ini saya mau tanya, Miss. Ya. Untuk yang dicantumin video, YouTube itu diharuskan atau hanya opsi aja ya, Miss? Opsi. Kan di soalnya jelas, diperkenankan menggunakan sumber video semisal dari YouTube. Opsi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh, Miss, makasih, Miss. Ya. Yes. Mhm. Kalau nggak nutupin suara kamu nggak apa-apa ya. Heeh. Yang penting suara kamu harus jelas. Iya, nah itu. Nah, ya itu makanya Miss bilang kalau, di luar kalian bisa yakin nggak noise-nya, rambut-rambut kalian nggak nutupin muka nantinya, iya kan? Kan kalau kalian di outdoor berarti kalian harus udah siap, ngedit nanti. Bisa sih di outdoor itu bisa diedit, noise-nya bisa dikecilin kan, terus kalian ya harus pakai, apa namanya, pakai mic kan? Mic kecil yang dibuat di baju gitu kan. Ya nggak apa-apa selama pokoknya Miss cuma mau tahu hasilnya itu suara kalian bisa didengar, ya kan? Bisa didengar terus, apa namanya, ya itu, rambut kalian tetap bisa rapi, nggak terbang-terbang angin gitu. Terus videonya jangan goyang-goyang ya. Video pidatonya. Ya, Sukian siapa? Bartolomeus yuk. Miss, Boy mau nanya. Misalnya nih kan nanti kalau Boy pakai green screen, nah terus background-nya tuh diedit-edit boleh kan, Miss? Ada Boleh. gambar atau gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi kan capek kan kamu bikin green screen, ngedit Ada lagi sih di kan rumah. repot kan tapi kan ngeditnya.
Oke, entar kalau bisa tapi nggak apa-apa ya, Miss, ya? Kalau misalnya bisa Nggak nih, kalau enggak apa-apa, ya pakai hijau-hijau aja nggak nggak apa-apa apa-apa. ya? Iya, nggak apa-apa banget. Oke, Miss, terima Oke. kasih. Ya, Bartolomeus kan dia mau capek dia bikin green screen. Soalnya di rumah ada, Miss, kan dia sering MC ya, jadi suka pakai virtual background gitu kan. Jadi Oh, sama kamu temboknya dibikin hijau. iya Ada iya kain iya. hijau gitu. Iya iya iya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang lain siapa lagi? Bahasanya harus formal ya teman-temannya, jadi jangan bikin aku, gue, jangan ya. Kan kamu dari lembaga pemerintahan dan swasta, jadi, kamu di dalam, lingkungan kantor, ya jadi harus formal ya, harus bahasa-bahasa yang berpendidikan lah, bukan kayak orang pasar ya. Gimana, udah jelas? Misalnya kalian pemilihan juga kan nanti pas kata-katanya gitu, jadi buat Miss kalian harus tulis dulu nanti pidato kalian tuh kalian akan ngomong apa gitu. Jangan sampai nanti ada di pidato kalian bikin gitu kayak, saya, eee, kita akan membahas tentang G20 yang dibuat gitu ya, yang dibuat di Mandalika gitu. Nah, dibuat, nah gitu. Itu kan nggak bahasa yang baku kan, yang akan diselenggarakan. Nah, kayak gitu-gitulah teman-teman contohnya ya, contoh simpelnya. Jadi harus sangat kalian hati-hati gitu ya. Jadi ditulis dulu kira-kira apa yang akan kalian omongin gitu. Ini baku nggak ya bahasa aku ya, gitu ya. Mungkin bahasanya pakai saya dan kamu ya, Miss, ya? Saya dan Anda kali ya? Gitu. Kira-kira masih ada yang mau bertanya? Udah cukup semuanya? Soalnya cuma sekali nih kita Jimit-nya hari ini doang. Ya nanti kalau ada mau tanyakan lagi, di grup disampaikan aja ya. Oke deh, Miss, makasih banyak buat waktunya, makasih juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Kalau ada kurang-kurang tanyanya di grup aja ya, Miss, ya? Iya. Semangat ya. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, Miss. Miss, selamat malam. Nanti Terima kasih, nilainya selamat.